berbagai bahasa. Makanan dikirim oleh drone, kamu bekerja dari rumah, pakai teknologi realitas campuran, dan mobil tanpa sopir siap mengantar anak-anak ke sekolah. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah, tapi arah ke sana sudah dimulai dan kita tinggal 5 tahun lagi. Tahun 2030 sering disebut sebagai titik balik besar dalam sejarah manusia. Dunia akan sangat berbeda, lebih cepat, lebih otomatis, dan lebih tergantung pada kecerdasan buatan. Tapi perubahan ini bukan cuma soal teknologi, ini soal bagaimana kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. AI sekarang sudah bisa menulis artikel, membuat karya seni, bahkan jadi customer service di banyak perusahaan besar. Di tahun 2030, AI akan lebih canggih lagi. Dia bisa memahami emosi manusia, memberi saran pribadi, dan jadi asisten kerja utama di banyak bidang, dari kesehatan, pendidikan, sampai hukum. Bayangkan, dokter yang dibantu AI mendiagnosis penyakit dalam hitungan detik, guru digital yang menyesuaikan pelajaran sesuai kemampuan setiap siswa, dan bahkan hakim yang dibantu AI untuk membaca ribuan dokumen hukum. Di Jepang, robot sudah jadi pelayan hotel. Di Amazon, gudang-gudangnya dikelola oleh ribuan robot pintar. Dan di rumah, robot penyapu lantai bukan lagi barang mewah. Tahun 2030, robot akan masuk lebih dalam ke kehidupan kita. Bukan cuma sebagai alat bantu, tapi sebagai bagian dari sistem kerja, transportasi, bahkan mungkin teman sosial. Artinya apa? Banyak pekerjaan manual akan hilang, tapi akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang hari ini bahkan belum kita kenal. Gaya hidup juga akan berubah. Dengan internet kecepatan tinggi, metaverse, dan augmented reality, pertemuan fisik mungkin tak lagi jadi keharusan. Sekolah, kerja, bahkan hiburan bisa dilakukan sepenuhnya dari rumah. Tapi di balik kemudahan itu muncul tantangan. Kesepian digital, privasi data, dan ketimpangan akses teknologi. Tahun 2030 bukan tentang robot menggantikan manusia, tapi tentang bagaimana manusia beradaptasi dengan teknologi yang berkembang sangat cepat. Pertanyaannya sekarang bukan apa yang akan terjadi, tapi apa yang sedang kamu siapkan dari sekarang. Kalau kamu nggak mulai belajar, memahami, dan beradaptasi hari ini, besar kemungkinan kamu akan tertinggal oleh dunia yang tak menunggu siapapun. Teknologi masa depan itu sudah datang, tinggal kita mau jadi penonton atau pelaku. Oke, Bapak Ibu, tepuk tangan Bayangkan buat kita ini. semua. Ini perubahannya. Ini 2,5 menit, ada WA dari Pak Ridwan, Direktur Kelembagaan. Apa pertanyaannya? Pak Ketum, mohon izin tanya pada saat diciptakan nomenklatur bidang L2 Dikti dan Kelembagaan, suasana batin saat itu bagaimana? Dan apa fungsinya kira-kira Pak Ketum? Ini jawabannya. Saya bilang, saat itu banyak pimpinan kopertis seperti rajanya rektor dan otoriter. Terus kami protes pada Pak Nuh dan Pak Joko Santoso di DPR agar mereka bekerja itu melayani, bukan mentang-mentang menjadi raja, utusan dari pemerintah pusat. Agar dia berfungsi melayani dan melayani arogan. Sekarang sudah zamannya artificial intelligence, sudah berbeda informasi. Ini jawaban saya, ini sambil jawab itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi dulu yang namanya kopertis, waduh arogannya bukan main. Saya protes habis-habisan. Saya minta dibubarkan. Tapi boleh jangan bubarkan, tapi ganti L2 Dikti, melayani. Ya. Nah karena apa? Banyak kita berfungsi tidak ada dalam konteksnya. Contoh, kalau kita punya masalah tanya what the world needs. Apa sih yang diinginkan dunia? Apa sih diinginkan oleh rektor? Apa sih diinginkan oleh kampus? Apa yang diinginkan oleh masyarakat di luar? Jawab itu deh. Kalau Anda pengen eksis, jawab. Kalau Anda pengen bekerja, berbisnis, jawab yang ini. What the world needs. Nah, kemudian Anda masuk ke kampus, ke organisasi, ke diri kita, ke perusahaan kita. What people at your company are passionate about. Ya. Jadi di dalam diikuti perubahan. Di luar keinginannya berbeda, kita mesti menjadi apa? Harus mengikuti pasar.
Ada dua cara, namanya market driven dan market driver. Menyetir pasar dan disetir pasar. Karena apa? Setiap lulusan sekarang 200 lebih, Anda akan bersaing walaupun itu teman. Tapi Anda pastikan Anda punya kelebihan. Apa namanya? Dalam the hard company dikarenakan what your company is unique good at. Jadi kalau 200 ini kemudian sama, maka pesaing. Tapi setiap Anda harus berubah menjadi yang paling unik. Menjadi apa? Halo? Iya, yang paling unik. Jadi Anda itu ya uniknya Anda. Kenapa? Di akhir, how your company? Ya, karena apa? Anda akan ditanya bahwa nanti perusahaan itu harus menghasilkan profit. Anda harus menghasilkan value. Maka naikkanlah value setiap orang. Ya. Anda tahu nggak? Nanti kalau Anda jadi orang sukses, jangan mentang-mentang. Begitu Anda selesai, sudah, Anda itu malu nggak dihormati. Banyak para pejabat, saya teman-teman pejabat semua. Ya, hampir direktur, dirjen, semua pada ikut saya. Dulu waktu jadi dirjen, lalu direktur, waduh arogan ya. Begitu selesai, tamat dia, karena dia salah posisi. Ya, maka saya ingatkan pada Anda, ingat jabatanmu, hartamu, kekayaanmu, pangkatmu, ketenaranmu tidak akan dibawa pada saat Anda meninggal. Oke, next. Oleh karenanya, Anda harus berubah hari ini untuk jauh lebih baik. Apa yang dikatakan oleh Jim Rohn? Hidup menjadi lebih baik bukan karena kebetulan tetapi karena perubahan. Berubahlah menjadi orang yang lebih baik. Hari ini Anda bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengangkat derajat. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya Anda telah mendapatkan nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang tidak mengikutinya akan terpental. Allah mengatakan satu-satunya cara untuk memahami perubahan adalah dengan terjun ke dalamnya, bergerak dengannya dan bergabung dengan tariannya. Next. Dan selanjutnya, Andy mengatakan mereka selalu mengatakan waktu mengubah banyak hal, tetapi sebenarnya engkaulah yang harus mengubahnya sendiri. Ya. Ar-Rod 11 mengatakan Allah tidak akan mengubah satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Rubahlah sikap Anda, perilaku Anda, jangan arogan. Karena orang-orang sukses di sana adalah mereka yang memiliki akhlak baik. Konfusius, Buddhis, hanya orang yang paling bijaksana, yang paling bodoh, yang tak pernah berubah. Berubahlah untuk jauh lebih baik. Setidaknya hari ini keluar dari acara ini, peluk, sayang, kasih kepada kedua orang tua. Karena beliaulah yang menjadikan Anda hari ini, walaupun secara hakikatnya Allah, tetapi dari kandungan ayah ibumu yang telah membesarkan dan mendidik, kemudian berterima kasihlah kepada semua orang yang telah menghantarkan Anda ke kesuksesan hadi. Next, terakhir, ini yang akan hilang. Pekerjaan yang makin dibutuhkan dan pekerjaan yang terancam hilang. Setidaknya yang dibutuhkan semuanya berurusan dengan artificial intelligence, semua berkaitan dengan digitalisasi. Tetapi yang hilang semua yang pekerjaan berulang-ulang dan mudah pasti hilang. Ya. Petugas layanan pos nanti akan digantikan drone. Teller bank yang tadi saya ceritakan 75% 10 tahun hilang. Petugas entry data, petugas percetakan, desain grafis, sales door to door, ya, pekerjaan hukum, petugas akuntansi, petugas percetakan, semua akan hilang. Maka saya pesan pada adik-adik wisudawan dan wisudawati, pertama, ya, bersyukurlah pada Allah. La in sakartum la azizanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukurlah pada Allah, pasti Allah akan tambah rezeki Anda, kenikmatannya. Ya. Jadi rasa syukur itu ada 4. Pertama dengan ucapan, kedua dengan hati, bahwa itu karena Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji milik Allah, bukan karena hebat Anda, bukan karena Anda pintar, tapi Allah lah yang memintarkan. Yang ketiga, semua curahannya untuk ketaatan pada Allah.
Dan yang terakhir, menaikkan ketaatan kita pada Tuhan. Hari ini adalah hari yang membahagiakan buat kalian. Saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda menjadi orang-orang sukses. Mungkin di antara Anda akan jadi bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, wakil presiden, dan pejabat lainnya, atau para pengusaha sukses. Tetapi ingat kembali bahwa Anda akan kembali pada Allah. Allah akan memanggil kita, ya, dan kita akan disemayamkan dan akan diminta pertanggungjawabannya. Terima kasih. Waktu sudah 12 menit. Mudah-mudahan kuliah terakhir ini memantik keberhasilan Anda, memicu keberhasilan Anda di masa mendatang. Pak Rektor, mohon pamit sekaligus saya harus ke Jakarta. Mudah-mudahan Instibun terus berjaya, hebat. Saya doakan mahasiswanya semakin meningkat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the Director of Institut Budi Utama Nasional, Dr. Haji Sudibyo BO, SOS SAMM, to give his speech, please. Hadirin yang kami hormati, sambutan Rektor Insmunas kepada yang terhormat Dr. Haji Sudibyo BO, SOS SAMM, disilakan. Insmunas, Institut Budi Utama Nasional, tempat meraih masa depan yang gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang, kayaknya sudah capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Pak Bupati yang sudah meninggalkan tempat karena ada acara di Lembur Pakuan. Yang saya hormati Pak Budi juga barusan mau ke Jakarta langsung sehingga meninggalkan kita semua, serta Ibu dari LL Dikti yang mewakili Pak Kepala LL Dikti Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, serta tadi Pak Dandim, Pak Danlanut, dan Pak Komandan Batalion yang hadir juga, serta rekan-rekan Kepala Dinas tadi yang juga hadir, tetapi sudah mungkin capek, ada acara lagi dan meninggalkan tempat, serta saya ucapkan selamat datang juga kepada para pimpinan perguruan tinggi, Rektor Unma, Rektor UGJ Universitas Gunung Jati, serta Rektor YPIP, Yasika, dan Politeknik Mardira yang hadir pada saat hari ini, dan terima kasih atas kehadirannya. Para dosen, ketua yayasan, serta staf, wisudawan, wisudawati, dan Bapak Ibu para wisudawan, wisudawati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan saat hari ini kita masih diberikan satu kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat iman dan nikmat sehat, dan semoga ke depan kita tetap dalam bimbingan, lindungan, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala,
untuk tetap mampu bisa melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan ini yang tadi memberikan penghargaan pada Insbunas, yaitu Aptisi Jawa Barat. Tepuk tangan untuk Aptisi Jawa Barat. Alhamdulillah hari ini hari yang berbahagia. Sebetulnya tadi pagi begitu masuk ruangan, para wisudawan dan wisudawati wajahnya sangat berseri-seri. Tepuk tangan dulu untuk para wisudawan wisudawati. Kenapa? Beban akademik di Insbunas sudah selesai. Betul? Betul. Sudah selesai, sudah dilalui. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, dan ada yang 6 tahun. Tapi yang penting lulus. Tepuk tangan dulu yang lebih dari 4 tahun. Ini sebuah perjuangan yang luar biasa. Ini sebuah perjuangan yang luar biasa. Ada yang sudah keluarga meninggalkan dan minta izin mungkin kepada suami ataupun istrinya untuk melanjutkan kuliah, dan pasti uang dapurnya berkurang. Betul Bapak Ibu? Betul. Alhamdulillah. Dengan ketabahannya dan keuletannya hari ini lulus dan jumlahnya 200 dari 1 prodi. Tepuk tangan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Anda tidak cukup hidup ini hanya dengan gelar. Anda tidak cukup hidup ini hanya dengan ilmu saja. Tetapi kita harus punya hal yang tentunya kemampuan yang harus mengimplementasikan daripada ilmu kita itu. Jadi Anda harus punya reputasi. Reputasi itu apa? Karena ada sensasi, ada fantasi, dan ada reputasi. Orang yang berfantasi, orang yang punya sensasi, itu kalau saya ibaratkan, sensasi itu adalah kalau ada mobil mogok, langsung bongkar saja. Tapi tidak bisa mengembalikan. Dari itu dia hanya terima bongkar dan tidak terima pasang. Itu sensasi. Orang yang beramal tapi tidak menggunakan ilmu. Hanya sensasi saja. Mungkin karena dilihat sama siapa, wah pura-pura tahu. Dan itu namanya hanya orang yang sok tahu. Bersensasi. Yang kedua, ada orang yang berfantasi. Berfantasi. Kalau ada mobil mogok, langsung bicara mobil mogok. Kalau mobil mogok itu, kalau enggak bensinnya, businya, kabelnya putus, dan sebagainya. Cerita panjang tentang mobil mogok. Tetapi mobil tetap mogok. Hanya berilmu saja, tapi tidak mampu membuktikan ilmu itu untuk diimplementasikan. Yang begini adalah orang mengatakan fantasi, dengan kata lain omdo, omong doang. Nggak dibutuhkan yang begitu mah. Tetapi kita semua harus punya reputasi, yaitu beramal menggunakan ilmu, dan berilmu juga harus beramal. Jadi dua-duanya harus kompak. Jangan hanya cari ilmu saja tapi nggak pernah mengimplementasikan, atau mengimplementasikan tapi bukan dari ilmu, hanya orang yang sok tahu. Tidak cukup menjadi orang yang sok tahu, tidak cukup menjadi orang yang berfantasi, berilmu tapi tidak pernah mengamalkan. Nah, reputasi itu apa? Beramal menggunakan ilmu, dan berilmu juga harus beramal. Dan apakah itu cukup? Reputasi
Belum. Nah, lebih lanjut lagi, kita harus punya integritas. Lalu reputasi yang kayak apa lagi kok harus ada integritas? Ya. Jadi ilmu kita, kemampuan kita harus disertai untuk supaya menjadi integritas. Apa itu? Ada 4 hal yang perlu saya sampaikan. 1, kesabaran. Orang mengatakan sabar ada batasnya. Enggak, sabar itu enggak ada batasnya. Kita sabar itu wajib. Dan ilmu itu saya peroleh dari Profesor Budi Jatmiko yang barusan meninggalkan kita semua. Sabar itu wajib. Yang kedua, kesederhanaan. Meskipun Anda punya duit, meskipun Anda punya kekuasaan, jangan menggunakan kekuasaan dan duit itu untuk kemewah-mewahan. Sederhana, sederhana, apa adanya, apa yang pantas di lingkungan kita, itu kesederhanaan. Kalau punya ilmu ya yang sederhana saja, bukan mentang-mentang karena punya ilmu. Dan Anda semua harus menjaga ilmu Anda. Kenapa itu Aceh? Kenapa itu Sumatera? Apa iya itu yang merusak lulusan SD? Tidak. Itu saya yakin pasti lulusan perguruan tinggi. Untuk itu saya hanya berpesan pada Anda semua. Jangan gunakan ilmumu hanya untuk kepuasanmu sendiri. Ya, jangan gunakan ilmumu hanya untuk kepuasanmu sendiri, tapi gunakan ilmumu untuk bermanfaat bagi orang lain. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah kemurahan. Kemurahan, murah. Jangan kita memahalkan diri. Ada seorang pembimbing, mahal waktunya, dihubungin sama mahasiswa, susah kadang. Nggak boleh. Yang gampang-gampang saja, berikan waktu, murah waktu, dimurahkan waktunya, dimurahkan ilmunya, jangan dimahalkan waktunya dan jangan dimahalkan ilmunya, karena ilmu itu yang penting bermanfaat bagi orang lain. Kalau nggak bermanfaat, ngapain kita cari ilmu? Saya sekolah sampai hari ini. Dan hari ini masih sekolah ya, Pak Rektor UGJ, ya, masih sekolah saya. Ya. Lalu untuk apa ya? Kalau ilmu kita hanya kita bawa sampai mati, belum kita kasihkan pada orang, mubazir ilmu kita. Ayo, rekan-rekan, berilah ilmu. Dan bahkan kalau ada rekan Anda, saudara Anda, dan mungkin keluarga Anda, tetangga Anda yang belum kuliah, belum berilmu, ajak. Dan kalau dia setelah kuliah menjadi orang yang berhasil, itu artinya wasilahnya dari Anda semua. Hanya cukup ngajak, tapi manfaatnya luar biasa. Dan tidak perlu membiayai, biar nanti yang membiayai Insbunas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang punya integritas, ya, kita harus punya akhlak mulia, kejujuran, ya, kemampuan berinteraksi, sopan santun, dan kalau sekarang yang digaungkan oleh KDM, Kang Deddy Mulyadi, yaitu Pancawaluya. Cager, bager, benar, pinter, dan singer. Singer artinya kita punya keterampilan hidup ini.
Ada seorang mahasiswa yang sampai kuliah belum bisa menanak nasi pakai magic jar. Kalau menanak nasi masih mentah karena lupa tidak diceklekan, karena tidak biasa. Apa itu diceklekan artinya? Nggak ngerti saya juga. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi saya minta Anda menjadi orang-orang yang punya integritas, diawali dengan orang-orang yang punya reputasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa ucapan terima kasih. Ya, pertama kepada para mahasiswa yang telah tekun menghadapi para dosen, menghadapi dosen yang rewel, mungkin kayak saya ini orang yang rewel, tapi demi kebaikan. Ya, menghadapi dosen yang killer, mematikan mungkin, dan sebagainya. Untuk itu saya minta para wisudawan untuk berdiri. Berdiri dong. Nah, tuh. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kalau dilihat dari Gunung Cerme. Dan hari ini Anda tidak bisa berdiri sendiri. Dan Anda tidak bisa memakai toga ini tanpa ada orang tua Anda. Ya, orang tua Anda yang ngajarin Anda merangkak, orang tua Anda yang ngajarin Anda berdiri, orang tua Anda yang ngajarin ngomong, dan orang tua Anda yang menjadi toilet pertama kali di dunia ini. Karena saya yakin semua ini pernah jadi bayi dan semua pernah pipis di pangkuan ibu Anda semua. Ya atau tidak? Iya. Siapa yang belum pernah pipis di pangkuan ibunya? Kalau belum pernah, mungkin anak nemu di jalan. Saya yakin semua pernah. Dan untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, saya minta Anda balik kanan. Balik kanan menghadap sana semua. Dan ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibumu dan kasih dada-dada dari sini sembari mengucapkan terima kasih. Ayo mulai dada-dada. Cari orang tua kalian semua dan tolong dibalas orang tua. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini anakmu, ini adikmu, ini saudaramu, semua sudah jadi sarjana, yaitu dengan gelar SM. SM itu bukan sido muncul, tapi sarjana manajemen. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Silakan balik ke sini lagi, melihat saya dong. Nah, oke, silakan duduk lagi. Yang selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah sungguh-sungguh mengkuliahkan putra-putrinya di kampus Institut Budi Utomo. Bapak Ibu, saya minta berdiri, Bapak Ibu sekalian. Nah, masih bisa berdiri? Masih, alhamdulillah. Berikan tepuk tangan kepada orang-orang tua kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silahkan duduk kembali. Mudah-mudahan kampus Insbunas selalu di hati dan dikenang selamanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya kita tidak bisa seperti ini tanpa dukungan dari Bapak Ibu semua yang ada di sana. Ya, dari Pak Bupati, dari para pejabat, dari lingkungan kampus, karena hari ini juga kalau tidak salah Pak Kepala Desa juga diundang. Silahkan berdiri yang di sana Bapak Ibu, tamu undangan. Di depan lumayan meskipun sudah ada yang meninggalkan tempat. Nah, berikan tepuk tangan untuk semuanya. Gara-gara beliau kita bisa berjalan. Nah, terima kasih. Terima kasih. Atur nuhun Pak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya tidak cuma itu semua, karena
tentunya para senat Institut Budi Utomo, para dosen yang ada di mana saja, silahkan berdiri, staf, silahkan berdiri Bapak Ibu sekalian. Ayo, mana dosen-dosennya? Ayo berdiri, ya sana ada enggak? Oh ada itu, silahkan berdiri, sana. Nah, terima kasih, berikan tepuk tangan juga untuk beliau. Dan saya yang paling berterima kasih, kalau tanpa ada beliau-beliau ini, masa saya kerja sendiri. Saya dibantu oleh beliau-beliau ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih, duduk lagi. Masa berdiri terus? Beberapa hari yang lalu kita memperingati Hari Ibu. Hari Ibu, kita memperingati Hari Ibu. Tanggal berapa? 22 Desember. Untuk itu kembali lagi saya ingatkan, sebelum Anda berterima kasih kepada yang lain, saya minta Anda mengucapkan terima kasih kepada ibumu, kepada bapakmu yang telah membimbing, membina kita semua. Dan tentunya nanti setelah acara ini saya minta Anda bersimpuh di kakinya dan ucapkan terima kasih. Dan kalau seandainya bapak atau ibumu sudah meninggalkan dunia ini, tolong datangi makamnya dan doakan supaya arwah bapakmu atau ibumu yang sudah tiada diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampunin segala kesalahannya, dosanya, dan ditempatkan di surga. Ini kalau kita kaitkan dengan hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, ada riwayat seorang sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, setelah kita mencintai Allah, lalu terus siapa yang harus kita cintai?" Rasul menjawab, "Ibumu." "Terus siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Terus siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Terus siapa lagi ya Rasul?" "Bapakmu." Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Dengan doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas? Ibu, Ibu, terima kasih untuk lelah yang telah kau sembunyikan di balik senyummu.
untuk air mata yang kau sekam agar aku tak tertegun. Kau tukar waktu mudamu dengan bahagiaku menjadi benteng terkuat di setiap badai yang ku hadapi. Terima kasih atas sabar yang tak pernah putus setulus samudra, atas maaf yang sering, atas maaf yang selalu kau beri. Kau tetap memelukku meski aku pernah membuatmu bingung. Ibu, semua kata di dunia ini tak cukup mewakili rasa ini. Aku hanya bisa bersyukur atas karunia memilikimu. Aku hanya bisa berdoa, semoga Allah membalas segala pengorbanan dan doamu. Jadikanlah surga tempat terbaik bagi keagungan hatimu. Terima kasih. Terima kasih ibuku. Aku mencintaimu. Aku bangga menjadi anakmu, Ibu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintangan untuk aku, anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Seperti udara, doa yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the Chairman of Yayasan Budi Utama National Foundation, Mr. Haji Agus Wardono SE, to give his speech, please. Hadirin yang kami hormati, sambutan Ketua Yabunas yang terhormat Bapak Haji Agus Wardono SE, disilakan. Insbunas, Institut Budi Utomo Nasional, tempat meraih masa depan yang gemilang. Kampus strategis, banyak beasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewi kita menyelam sambil makan opak. Kita kalau diberi salam jawabnya harus kompak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Kepala LDT Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten ya, yang mungkin dapat meninggal. Oh ada Ibu ya, terima kasih jauh-jauh meskipun terlambat hadir. Beliau berarti cinta kepada Ibu Nas. Dan Bapak Bupati yang saya hormati, sudah meninggalkan kita, meninggalkan tempat maksudnya. Saya terkenang oleh Bapak Bupati itu diantaranya adalah beliau menyampaikan es batu. Jadi hidup ini harus es batu, enak, senang, bahagia, tanpa utang. Ini masih ingat. Selanjutnya juga saya sampaikan hormat kami kepada Bapak Ketua Forum Komunikasi Dosen Indonesia. Meninggalkan Pak, selamat dan terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Majalengka, Dewan Pembina, Pengurus, Pengawas dan Badan Pelaksana Harian Yayasan Budi Utomo Nasional. Juga saya sampaikan dengan hormat para dosen, guru, instruktur dan yang bernaung di bawah Yayasan Budi Utomo Nasional. Para wisudawan, wisudawati yang kami banggakan. Hari ini harus ceria ya kepada wisudawan, wisudawati, dan jangan lupakan Ibu Nas. Selanjutnya juga kami sampaikan para orang tua wisudawan wisudawati. Semoga Bapak Ibu semua itu betul-betul bahagia hari ini. Bahagia Ibu Bapak, karena putri-putranya sudah menjadi sarjana manajemen. Dan tadi sudah dari rekan-rekan BRI, bank dan lain-lain juga memberikan apresiasi kepada rekan-rekan wisudawan wisudawati yang saat ini mendapatkan pendidikan baik. Selanjutnya juga panitia wisuda Institut Budi Utomo Nasional serta tamu undangan yang berbahagia, dan mohon maaf barangkali tidak bisa saya sampaikan atau sebutkan satu persatu karena kami tidak paham satu persatu yang hadir. Ibu Doktor sendirian Ibu, tapi semangatnya tinggi saat ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya sampaikan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di sini dalam acara yang sangat penting dan bersejarah ini. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita dalam setiap langkah untuk harus mengembangkan dunia pendidikan. Tak lupa mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran dan membimbing kita menuju cahaya ilmu. Semoga dengan berkah sholawat kita semua senantiasa mendapatkan petunjuk dan rahmat-Nya. Sebelum kami melanjutkan sambutan ini, izinkan kami sedikit mengenang perjalanan panjang yang telah ditempuh oleh Institut Budi Utomo Nasional. Bapak Ibu, orang tua wisudawan wisudawati, inilah sejarah daripada Institut Budi Utomo Nasional. Dimulai pada tahun 1989 dengan pendidikan manajemen komputer institut atau diingat MCI yang menjadi lembaga pendidikan pertama di Kabupaten Majalengka yang fokus pada pengajaran teknologi komputer. Melihat perkembangan zaman, kami menyadari kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang sehingga MCI bertransformasi menjadi Majalengka Education Center atau disingkat MEC.
Dan pada tahun 2000 kami mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE STIMI dengan 2 program studi unggulan. Alhamdulillah pada tahun 2023 STIE STIMI resmi berubah bentuk menjadi Institut Budi Utomo Nasional atau IJBUNAS dengan nomor izin operasional SK Mendikbudristek RI nomor 161/O/2023 dengan penambahan program studi baru yaitu S1 Bisnis Digital dan S1 Teknologi Informatika. Jadi LPK MEC masih ada, karena itu sejarah kita tetap berlanjut dan kami juga mendirikan SMK MEC, Bu. Hadirin yang berbahagia, kami ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan dalam menjalankan perjalanan ini, mulai dari para pendiri, pengurus, dosen, staf, hingga orang tua mahasiswa. Tanpa dukungan Bapak Ibu semua, Bapak kalian, kami tidak akan sampai di titik ini. Alhamdulillah atas dukungannya. Hadirin yang kami hormati, kepada seluruh sivitas akademik Institut Budi Utomo Nasional, kami berharap agar setiap elemen di lembaga ini harus memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan profesional. Dosen dan staf di IJBUNAS harus terus berinovasi dan meningkatkan kompetensinya agar para mahasiswa dapat menerima pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga mendalam dalam pembentukan karakter dan etika profesional. Kami juga mengharapkan agar seluruh anggota sivitas akademika menjaga dan menjunjung tinggi kode etik akademik. Dengan penuh tanggung jawab, tidak ada tempat bagi perilaku yang menyimpang dari prinsip integritas dan profesionalisme yang telah kita tetapkan bersama. Harapan kami, IJBUNAS terus memberikan perhatian lebih pada pengembangan kualitas dosen, baik melalui pendidikan lanjutan maupun peningkatan jabatan akademik. Kami percaya dengan kualitas dosen yang semakin baik, kualitas pendidikan di IJBUNAS pun akan semakin unggul. Hadirin yang kami hormati, dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, kami telah menyediakan berbagai program beasiswa sebagai bentuk dukungan terhadap mahasiswa yang memiliki potensi akademik dan prestasi luar biasa. Beasiswa yang kami tawarkan meliputi beasiswa pendidikan, beasiswa prestasi, beasiswa tahfidz Al-Quran, serta beasiswa dari pemerintah. Kami juga mengapresiasi pemerintah serta Basnas Kabupaten Majalengka yang telah berkontribusi dalam penyediaan beasiswa kepada IJBUNAS. Harapan kami agar jangkauan program beasiswa ini dapat diperluas lebih jauh lagi, sehingga lebih banyak mahasiswa yang berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan tanpa terbebani masalah biaya. Kami mendorong agar lembaga ini terus berinovasi dalam menciptakan peluang-peluang baru untuk membantu mahasiswa berprestasi, serta memberikan lebih banyak kesempatan untuk mereka yang membutuhkan dukungan finansial. Dengan demikian, kualitas pendidikan dan kesetaraan kesempatan untuk dapat belajar terwujud lebih merata di lingkungan IJBUNAS. Terkait dengan sarana dan prasarana, Yayasan Budi Utomo Nasional berkomitmen untuk selalu menyediakan fasilitas yang memadai dan mendukung proses belajar mengajar di kampus. Insya Allah kami sedang merencanakan pengembangan kampus baru dan kami memastikan bahwa sarana yang telah ada
baik ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, pusat kegiatan mahasiswa, sarana olahraga, dan fasilitas penunjang lainnya terus diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan akademik dan berkembang. Namun kami ingin berharap kepada seluruh sivitas akademik untuk selalu menjaga dan merawat fasilitas ini dengan baik. Fasilitas yang kita miliki adalah sarana untuk kemajuan bersama. Dan sudah sepatutnya kita menjaga keberadaannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Mari kita bersama-sama merawat fasilitas ini agar tetap bisa digunakan untuk mendukung proses belajar yang lebih baik ke depannya. Akhir kata, kepada seluruh wisudawan wisudawati kami mengucapkan selamat atas keberhasilan kalian menyelesaikan pendidikan di ISPUNAS. Hari ini adalah titik awal dari perjalanan panjang yang lebih menantang di dunia profesional. Semoga ilmu yang telah kalian peroleh selama ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara. Teruslah belajar dan berinovasi karena dunia tidak akan berhenti berubah. Dan kalian harus terus berkembang untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Semoga langkah kalian ke depan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya sampaikan itu nanti ada 12 pantun untuk semuanya. Sekarang zaman-zaman pantun ya. Saya sampaikan 12 pantun. Untuk Bapak Ibu orang tua, ya saat ini mendampingi wisudawati, pantun nanti pakai sae gitu ya Bu ya. Tuan Sakir makan rujak nanas. Kurang kompak Bu. Tuan Sakir makan rujak nanas. Lebih enak dicampur semangka. Gak usah banyak pikir kuliah di mana. Di ISPUNAS jawabannya. Tepuk tangan dong. Pantun yang ke-12. Matahari terbit di balik awan. Sae. ISPUNAS jadi saksi perjuangan. Selamat wisuda. Raih kejayaan. Langkahmu penuh harapan dan tujuan. Untuk wisudawan wisudawati tadi orang tua sudah ya saya sampaikan, ini tinggal usah pakai sae ini ya. Jangan jadikan semangatmu seperti kembang api, menyala, membahana, meledak, hebat bercahaya tetapi untuk padam selamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK MEC Majalengka. Sekolah kami beralamat di Jalan Kiai Haji Abdul Halim nomor 2 atau tepat di seberang Hotel Garden Majalengka. SMK MEC berdiri dari tahun 2004 dan kami terus eksis melakukan layanan pendidikan dengan 4 jurusan, yaitu Teknik Komputer dan Jaringan, Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis, Pengembangan Perangkat Lunak, dan Teknik Otomotif. SMK MEC mempunyai program budaya sekolah, yaitu budaya ramah, budaya aman, budaya bersih, dan budaya salat berjamaah. Kami mempunyai beberapa fasilitas dan sapras yang mendukung pembelajaran, seperti laboratorium RPL, laboratorium TKC, bengkel otomotif, ruang manajemen perkantoran, dan aula gartasi yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan sekolah ataupun kegiatan ekstrakurikuler seperti seni tari, English Fun Club, dan ekskul gym dengan sarana yang lengkap. Kami juga punya ruang perpustakaan untuk meningkatkan budaya literasi. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di SMK MEC Majalengka. Segera daftarkan putra-putri ataupun sanak saudara Anda ke sekolah kami.
SMK ITC Kampus Bulu Pandan. Please welcome to Mrs. Dr. Yeni Rospiani, SSMM, as Chairwoman of the Team Research Community Service, Learning and Student Affairs in Higher Education Service Institution and the Regional 4, West Java and Banten. Please. Hadirin yang kami hormati, sambutan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten yang diwakili oleh Ibu Dr. Yeni Rospiani, SSMM, selaku Ketua Tim Kerja Penelitian, Pengabdian, Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Disilakan. Insbunas, Institut Budi Utomo Nasional, tempat meraih masa depan yang gemilang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Yayasan Budi Utomo Nasional, Bapak Haji Agus Wardono, SEMBA, beserta organ yayasan lainnya. Yang saya hormati Pak Rektor Institut Budi Utomo Nasional, Bapak Dr. Haji Sudibyo Budi Utomo, SOS SEMM, beserta seluruh jajaran pimpinan. Yang saya hormati Ketua Senat beserta anggota Senat Institut Budi Utomo Nasional. Yang saya hormati, tadi ada Bapak Bupati, kemudian dari Aptisi Pusat, Aptisi Jawa Barat, dan juga dari pimpinan perguruan tinggi yang diundang pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati, mungkin tadi ada mitra yang bekerja sama dengan Institut Budi Utomo Nasional yang selalu mendukung seluruh upaya, seluruh kinerjanya Institut Budi Utomo Nasional. Yang saya hormati orang tua, wisudawan-wisudawati, dan juga tentu saja wisudawan-wisudawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga ini dalam keadaan sehat dan juga dalam, tentu saja kami yakin ini dalam keadaan yang berbahagia. Para tamu undangan, wisudawan-wisudawati, orang tua wisudawan-wisudawati, dan seluruh sivitas akademika Institut Budi Utomo Nasional, kami ucapkan selamat karena pada hari ini sudah pada prosesi akhir dari proses pendidikan yang telah ditumpuh oleh rekan-rekan wisudawan-wisudawati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini prosesi wisuda sebagai Institut Budi Utomo Nasional yang kedua ini terlaksana dengan baik. Saya sampaikan juga permohonan maaf dan salam dari kepala kami, Kepala LDikti Wilayah 4, Bapak Lukman, yang beliau pada kesempatan ini kali ini tidak bisa hadir. Wisudawan-wisudawati, ini mungkin sudah banyak sekali. Mohon maaf, saya tidak akan terlalu lama menyita waktu rekan-rekan semua. Namun pada intinya saya ingin menyampaikan selamat dan juga ini menjadi harapan terbesar dari kami LDikti Wilayah 4 kepada rekan-rekan semua sebagai lulusan SDM yang sudah terdidik dalam pendidikan tinggi. Ini menjadikan saudara harapannya adalah mampu nanti pada saat terjun di dunia usaha, dunia kerja ataupun masyarakat, saudara-saudara sudah siap. Karena pada saat ini tentu saja kehidupan sudah berubah, tantangan juga semakin banyak. Tadi disampaikan oleh Pak Budi kalau ke depan itu pergeserannya perubahan luar biasa. Tentu saja karena teknologi informasi tidak hanya lagi di teknologi informasi, sudah bergeser pada yang namanya AI. AI sendiri sudah banyak membuat otomasi, kemudian akurasi dan mempersingkat proses. Ini menjadi daya tawar dari AI. Dan posisi rekan-rekan semua sebagai generasi terdidik lulusan perguruan tinggi tentu bukan hanya untuk bersaing dengan yang namanya AI. Yakin rekan-rekan semua sebagai manusia yang diciptakan Allah sebagai khalifah tentu mempunyai kelebihan yang luar biasa.
Jadi jangan khawatir kalah dengan bersaing, jangan khawatir tersisihkan selama rekan-rekan ini sanggup berjuang, memiliki motivasi tinggi untuk berkembang. Ini yakin masa depan tetap di tangan saudara-saudara semua. Ingin saya sampaikan ada beberapa poin mungkin